Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok tugas praktikum ekonometrika 1 akan menjelaskan mengenai tutorial estimasi regresi model Lin-Lin, double log, Lin-log, log-Lin, dan melakukan interpretasi menggunakan program IPU 10. Di sini saya Latifah Aurelian Putri AB dengan NPM 20110211042 dan rekan saya Desi Fitriani dengan NPM 2011021039. Baiklah, di sini kami akan menggunakan data indeks pembangunan manusia sebagai variabel terikat dan menggunakan 3 variabel bebas, yaitu harapan lama sekolah sebagai variabel bebas pertama, harapan hidup sebagai variabel bebas yang kedua, dan pengeluaran per kapita sebagai variabel bebas yang ketiga. Kami mengambil data ini dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dari periode tahun 2010 hingga 2021. Langsung saja kita beralih ke program eViews. Langkah pertama, untuk membuat lembar kerja yang baru, kita klik File, kemudian New, dan pilih Work File. Atau bisa juga langsung dengan mengeklik Ctrl dan huruf N secara bersamaan. Di sini adalah tampilan pertama jika kita akan memulai work file yang baru. Di work file structure type terdapat 3 tipe atau 3 struktur work file yang kegunaannya berbeda-beda. Untuk yang unstructured atau undate biasanya digunakan untuk data cross section, dan kemudian yang structure type date atau regular frequency digunakan untuk data time series. Kemudian yang terakhir adalah balance panel yang biasa digunakan untuk data panel. Di sini karena kita akan menggunakan data time series dari tahun 2010 hingga 2021, maka kita akan menggunakan date regular frequency. Untuk frekuensinya sendiri kita menggunakan tahunan. Sesuai yang data yang telah kita miliki, yaitu tahun 2010 sampai 2021. Misalkan kita memiliki data triwulan atau kuartal, kita bisa menyesuaikannya dengan beberapa option yang tersedia. Sekarang kita ketikkan tahun pertama dari data yang kita miliki, yaitu tahun 2010. Dan data tahun terakhir dari data yang kita punya, yaitu tahun 2021. Untuk work file name, ini optional, bisa diisi atau tidak. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah menjalankan work file. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan data yang kita punya ke dalam program eViews yang berasal dari Excel. Yang pertama harus kita lakukan yaitu mengklik Quick, kemudian Empty Group Edit Series, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menambahkan data dari Excel, harus kita scroll dahulu sampai atas sampai muncul baris kosong seperti ini untuk meletakkan nama variabel. Kemudian kita copy data dari Excel hingga tahun 2021. Kemudian dipaste di baris yang kosong. Tidak perlu mengcopy dari tahun, karena di sini di program eViews-nya sudah terdapat tahun secara otomatis berdasarkan tahun yang kita masukkan di awal tadi sebelum memulai work file. Kemudian paste. Ini datanya sudah kita masukkan ke dalam eViews. Kemudian kita estimasi sesuai model yang akan kita kerjakan, yaitu model Lin-Lin, double log, Lin-log, dan log-Lin. Yang pertama, untuk meregresi, yang harus dilakukan adalah mengklik variabel Y dengan menekan Ctrl, dan tombol Ctrl harus terus ditahan
sembari mengklik variabel bebas lainnya sesuai urutan. X1, X2, kemudian X3. Lalu klik kanan pada kursor, open as equation, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pindahkan variabel koefisien ke sebelah huruf Y. Metode yang digunakan adalah least square, dan sampelnya sudah sesuai, yaitu tahun 2010 sampai 2021. Lalu kita klik OK. Berikut adalah tampilan estimasi regresi dari model Lin-Lin. Kemudian untuk menyimpan work file dari hasil estimasi persamaan estimasi yang telah kita kerjakan, klik name, kemudian bisa diganti sesuai nama yang kita inginkan. Di sini saya mau memberi nama equation Lin-Lin, kemudian klik OK. Maka sudah muncul di work file kita. Ini bisa langsung di X atau di minimize. Baiklah, di sini saya akan menginterpretasikan hasil estimasi regresi model Lin-Lin atau linear-linear. Yang pertama dapat kita lihat nilai konstanta sebesar min 10,40783 menunjukkan bahwa jika variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 bernilai 0, maka indeks pembangunan manusia akan bernilai min 10,40783. Kemudian, koefisien regresi parsial variabel X1 sebesar 1,11256 menunjukkan bahwa setiap peningkatan harapan lama sekolah sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 1,11256 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian, koefisien regresi parsial variabel X2 sebesar 0,743158 menunjukkan bahwa setiap peningkatan angka harapan hidup sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,743158 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian, pada koefisien regresi parsial variabel X3 sebesar 0,001349 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1.000 pengeluaran per kapita, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,001349 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian kita dapat lihat nilai R² sebesar 0,998834. Artinya, variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,88%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian dapat kita lihat nilai probability T statistik, yaitu pada variabel X1 sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu sebesar 0,05. Artinya variabel X1 yaitu harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Begitu juga pada variabel X2 yaitu angka harapan hidup sebesar 0,0060 yang menunjukkan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya angka harapan hidup juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada variabel X3 yaitu pengeluaran per kapita menunjukkan probability sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya variabel X3 yaitu pengeluaran per kapita juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian nilai probability F statistik sebesar 0,000000, artinya dari seluruh variabel yaitu X1 berupa harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 yaitu pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk grup data yang kita masukkan tadi juga bisa di save dengan name grup 1, kemudian OK, lalu akan muncul juga di work file kita. Kemudian untuk mengestimasi persamaan double log, langkah yang kita lakukan sama, yaitu dengan mengklik dan menekan tombol kontrol, menahan sambil klik variabel bebas, lalu klik kanan,
open as equation seperti sebelumnya, atau bisa juga langsung mengklik proses di jendela data, jendela group, make equation, maka hasil tampilan yang akan muncul sama seperti cara yang sebelumnya. Kita pindahkan juga huruf C ke sebelah huruf Y. Karena ini adalah model double lock, maka kita akan melogaritma semua variabel yang kita miliki, mulai dari variabel terikat dan variabel bebasnya, dengan cara menuliskan log di depan huruf variabel. Kemudian metode yang digunakan juga tetap least square dan sampelnya sudah sesuai 2010 sampai 2021. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya juga sama seperti tadi. Kita save dengan nama equation log atau double log. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil estimasi regresi model double log. Yang pertama, dapat kita lihat nilai konstanta sebesar min 1,325099. Jadi dalam model double log, nilai konstanta tidak boleh langsung diinterpretasikan, melainkan harus dicari anti logaritma naturalnya terlebih dahulu dengan menggunakan kalkulator saintifik, yaitu dengan cara menekan shift dan learn secara bersamaan. Kemudian hingga muncul huruf E dan selanjutnya dipangkat dengan nilai konstanta yaitu sebesar min 1,325099 dan akan diperoleh nilai sebesar 0,2658. Artinya jika variabel X1, X2 dan X3 bernilai 0, maka indeks pembangunan manusia akan bernilai 0,2658. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X1 sebesar 0,187060 menunjukkan bahwa setiap peningkatan harapan lama sekolah sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 0,187060 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X2 sebesar 0,793682 menunjukkan bahwa setiap peningkatan angka harapan hidup sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 0,793682 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X3 sebesar 0,186171 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1.000 pengeluaran per kapita, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 0,186171 dengan asumsi ceteris paribus. Pada nilai R² dapat dilihat sebesar 0,998843. Artinya variabel yang digunakan yaitu harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,88%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian dapat kita lihat nilai probability tes statistik, yaitu pada variabel X1 sebesar 0,0000 yang menunjukkan nilai probability tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Artinya variabel X1 yaitu harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian pada variabel X2 dengan nilai probability sebesar 0,0049 yang juga lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya variabel X2 yaitu angka harapan hidup juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada variabel X3 yaitu 0,0000, artinya nilai probability tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa variabel X3 yaitu pengeluaran per kapita juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian dapat kita lihat nilai probability F statistik sebesar 0,000000, artinya
variabel yang digunakan yaitu variabel X1 harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Yang selanjutnya adalah untuk mengestimasi model Linlock. Langkah yang dilakukan sama seperti sebelumnya dengan menekan tombol kontrol, kemudian mengklik variabel sesuai urutan, lalu klik kanan, open as equation. Karena model yang akan kita kerjakan adalah Linlock, maka variabel terikatnya adalah linear dan variabel bebasnya adalah len. Kita pindahkan variabel C ke sebelah Y, kemudian melock variabel bebas, metodenya masih sama, least square dan sampel 2010 sampai 2021. Kemudian kita klik OK. Juga akan tampil log file persamaan estimasi dari yang telah kita kerjakan, yaitu model Linlock. Maka kita akan menyimpannya juga dengan nama equation Linlock. Kemudian klik OK. Berikutnya saya akan menginterpretasikan hasil estimasi regresi model linear logaritma atau model Linlock. Yang pertama dapat kita lihat nilai konstantanya sebesar min 320,1951, menunjukkan bahwa jika variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 bernilai 0, maka indeks pembangunan manusia akan bernilai min 320,1951. Kemudian, koefisien regresi parsial variabel X1 sebesar 11,31252 menunjukkan jika harapan lama sekolah meningkat 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar nilai ini dibagi dengan 100, yaitu sebesar 0,113152 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X2 dengan nilai 57,16275 menunjukkan bahwa jika angka harapan hidup meningkat 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,571675 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X3 sebesar 12,78596 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1.000 pengeluaran per kapita, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 0,1278596 dengan asumsi ceteris paribus. Jadi dalam model linear logaritma, setiap variabel sebelum diinterpretasikan harus dibagi dengan 100. Selanjutnya dapat kita lihat nilai R-square-nya sebesar 0,998684. Artinya dari seluruh variabel yang digunakan dalam model, yaitu variabel X1 harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 pengeluaran per kapita, dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,86%. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel di luar model. Kemudian dapat kita lihat nilai probability dari setiap variabel, yaitu ketiganya menunjukkan nilai yang kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Artinya, setiap variabel berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian kita dapat melihat nilai probability F statistik sebesar 0,000000. Artinya dari variabel X1 yaitu harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian yang terakhir adalah model Locklin. Caranya masih sama. Kita bisa menggunakan proses make equation, maka akan langsung muncul tampilan yang sama dengan cara sebelumnya. Kita pindahkan huruf C ke sebelah Y,
Kemudian model yang kita gunakan adalah log-line, maka kita akan melog variabel terikat dan variabel bebasnya adalah linear. Metode yang digunakan masih least square dan sampelnya 2010 sampai 2021. Kemudian kita klik OK. Kita simpan dengan nama equation log-line. Kemudian OK. Berikutnya saya akan menginterpretasikan hasil regresi model logaritma linear atau log-line. Yang pertama, kita lihat nilai konstantanya, yaitu sebesar 3,090436, menunjukkan bahwa Berikutnya saya akan menginterpretasikan hasil estimasi regresi model logaritma linear atau model log-line. Yang pertama, kita lihat nilai konstantanya, yaitu sebesar 3,090436. Nilai konstanta dalam model logaritma linear tidak boleh diinterpretasikan secara langsung, melainkan harus dicari anti logaritma naturalnya terlebih dahulu dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai anti-ln sebesar 21,9867. Artinya jika variabel X1 yaitu harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 pengeluaran per kapita bernilai 0, maka indeks pembangunan manusia akan bernilai 21,9867. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X1 sebesar 0,018138 menunjukkan bahwa setiap peningkatan harapan lama sekolah sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar nilai ini dikali dengan 100, yaitu sebesar 1,8138 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian begitu juga pada koefisien regresi parsial variabel X2 sebesar 0,010304 menunjukkan bahwa setiap peningkatan angka harapan hidup sebesar 1 tahun, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 1,0304. Pada koefisien regresi parsial variabel X3 yaitu sebesar 1,96E-05 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1.000 pengeluaran per kapita, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,00196. Jadi dalam model logaritma linear, interpretasi setiap variabel harus dikalikan dengan 100 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat nilai R-square-nya sebesar 0,998929. Artinya, dari seluruh variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,89%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Kemudian kita dapat lihat nilai probability setiap variabel, yaitu menunjukkan nilai probability yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Artinya, setiap variabel yaitu variabel X1, harapan lama sekolah, berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Juga pada variabel X2 yaitu angka harapan hidup juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada variabel X3 yaitu pengeluaran per kapita menunjukkan nilai probability yang juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Terakhir kita dapat lihat nilai probability F statistiknya yaitu sebesar 0,000000. Artinya dari seluruh variabel yaitu variabel X1 harapan lama sekolah, variabel X2 angka harapan hidup, dan variabel X3 yaitu pengeluaran per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Karena grup data kita sudah disimpan, maka bisa disilang juga. Nah, untuk menyimpan log file, klik Save. Kemudian, ketikkan nama data yang ingin kita simpan.
kemudian kita klik save. Untuk work file save, ini bisa double precision, kemudian oke. Kita tunggu. Maka work file kita sudah tersimpan dengan nama yang kita inginkan. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.